Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Puspasyaning Tiasa SPDGR dalam pertemuan ketiga mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Jadi pertemuan ini melanjutkan pertemuan pada pertemuan kedua kemarin. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang komentar dalam teks eksplanasi, di mana komentar didefinisikan sebagai ulasan, tanggapan, atau sambutan respon terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Dan komentar ini dibagi menjadi dua jenisnya, yang pertama kritik atau penolakan, yang kedua dukungan atau pujian. Nah, dalam tayangan sudah ada dua teks. Yang pertama adalah Ibu bacakan. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakat itu sendiri? Makanya, lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar agar musibah itu tidak terjadi lagi. Dan untuk teks satu ini merupakan kritik dalam teks eksplanasi. Yang kedua, teks 2, untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu yang terjadi siang hari, tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah, khususnya gempa. Dan untuk teks yang kedua ini merupakan komentar dalam bentuk dukungan. Jadi komentar dalam teks eksplanasi ada dua jenisnya, kritik dan dukungan. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang komentar dalam teks eksplanasi, Ibu akan membacakan sebuah teks eksplanasi berjudul Gempa Aceh. Gempa dahsyat yang pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7:58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 Richter dengan korban tewas mencapai 283.100, 14.000 orang hilang, dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami ini merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Namun, kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Di Sri Lanka dikonfirmasi 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Di Thailand, banyak pula wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket, diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja Rama IX atau lebih dikenal dengan nama Bumi Bol Aduyadej, juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Bahkan di Somalia, di benua Afrika, ribuan kilometer dari Indonesia dilaporkan jatuh lebih dari 100 korban jiwa. Akan tetapi, sebagian besar atau mungkin hampir semua dari mereka adalah para nelayan. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Selanjutnya,
kita akan menemukan manakah komentar yang sesuai dengan teks gempa Aceh. Dalam tayangan sudah ada 5 komentar. Komentar yang pertama, pemerintah seharusnya segera mengatasi keterlambatan bantuan itu, misalnya dengan mengerahkan helikopter agar bantuan itu bisa segera sampai kepada para warga. Teks yang satu ini membicarakan bantuan yang sama sekali tidak dibicarakan dalam gempa Aceh. Jadi komentar satu tidak sesuai. Komentar 2 juga masih membahas tentang bantuan. Komentar yang ketiga juga masih membahas tentang bantuan. Komentar yang keempat juga masih membahas tentang bantuan. Jadi untuk komentar 1, 2, 3, dan 4 itu tidak sesuai dengan teks gempa Aceh. Dan komentar yang sesuai adalah teks yang kelima, yaitu sekarang musibah terjadi di mana-mana, tidak kenal waktu dan tempat. Karena demikian harus kita antisipasi sejak dini agar tidak memakan korban yang begitu banyak. Yang kelima ini termasuk komentar yang sesuai dengan teks gempa Aceh yang berisi dukungan terhadap topik teks gempa Aceh. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang struktur teks eksplanasi secara lebih mendalam. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena yang berisi latar belakang kejadian. Yang kedua, proses kejadian yang berisi kronologi dan penyebab. Kemudian yang ketiga, ulasan yang berisi komentar terhadap konsekuensi. Penjelasan lebih rinci bahwa identifikasi fenomena atau yang pertama ini itu adalah mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Kemudian, yang kedua tentang proses kejadian, ini memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa. Kemudian, rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis di sini atau sesuai dengan urutan waktu ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Kemudian yang kedua adalah rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas atau sebab akibat. Dalam hal ini, fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Kemudian yang terakhir, ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Itulah penjelasan rinci tentang struktur teks eksplanasi. Selanjutnya, ada teks lagi. Kalau yang tadi kita sudah membicarakan tentang gempa, ini adalah tentang fenomena sosial, yaitu demonstrasi massa. Ibu bacakan. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar, sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan mengamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Misalnya, membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia ataupun Brunei yang adem ayem, tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia. Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum, sementara itu yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri.
Banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri, dalam beragam skala besar atau kecil, demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Perbandingan yang cukup kontras melihat peristiwa terbaru di Korea Utara. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi ketika Kim Jong II, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan atau demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk khidmat, mengantar jenazah pemimpinannya ke liang lahat. Demikian pula jika kita melihat kembali kondisi masyarakat di negara tersebut. Kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi. Hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota yang secara umum mereka lebih makmur. Dengan fakta-fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka, apapun yang terjadi di sekitarnya dan mereka akan seperti kerbau dicocok hidung, manggut-manggut, dan berkata ya pada apapun tindakan dari pimpinannya, meskipun menyimpang dan bahkan menzolimi mereka sendiri. Dari teks tersebut, teks tentang demonstrasi massa, muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi fenomena, kemudian dapat mengulas proses kejadiannya, dapat menyimpulkan ulasan, dan dapat memberikan kesimpulan. Untuk identifikasi fenomena dari teks eksplanasi berjudul demonstrasi massa, yaitu tentang penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Kemudian terkait dengan proses kejadiannya, bahwa rakyat Malaysia dan Brunei adem ayem lantaran kesejahteraan terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Komentar dari kepala daerah menurut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali perkataannya. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Pada umumnya, demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak dan eksistensi mereka diakui. Kemudian, kalau ditanya tentang ulasan, maka jawabannya adalah demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997-1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas, dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Kemudian yang terakhir, simpulannya dari teks demonstrasi massa adalah banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan didorong oleh beberapa pihak, serta pelaksanaannya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas. Itulah jawaban dari pertanyaan yang diberi. Selanjutnya akan dibahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang
bermakna denotatif atau makna sebenarnya, bukan makna kias atau makna konotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Konjungsi kausalitasnya antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian konjungsi kronologis atau hubungan waktunya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Selanjutnya, untuk contoh dalam kalimat yang pertama konjungsi kausalitas, sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan banjir. Katanya adalah menyebabkan. Gempa yang kedua, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Katanya adalah karena, yang menunjukkan konjungsi kausalitas. Kemudian yang kedua, konjungsi kronologis. Contoh kalimatnya yang pertama, getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Katanya adalah sehingga. Kalimat yang kedua, pada awalnya kami dipersilakan masuk, duduk lalu ditanya apa keperluan kami. Katanya adalah lalu yang menunjukkan konjungsi kronologis. Yang ketiga adalah keterangan waktu. Yang pertama, mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu sekali. 2 minggu sekali adalah keterangan waktu. Yang kedua, kalimatnya, zaman dahulu banyak orang berkirim surat menggunakan burung merpati. Keterangan waktunya untuk kalimat yang kedua adalah zaman dahulu. Untuk lebih memahami tentang konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan keterangan waktu, mari kita baca teks di bawah ini. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, Batus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, dalam teks yang sudah Ibu bacakan, untuk konjungsi kausalitasnya ini ada di kata sehingga, kemudian untuk konjungsi kronologisnya ada di kata setelah, dan untuk keterangan waktunya ini banyak di sini ada pada bulan keempat, dalam bulan kelima, selama bulan keenam, setelah 7 bulan, selama bulan ke-8 dan 9. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi melanjutkan yang sebelumnya, yaitu yang pertama berkenaan dengan kata ganti yang digunakan. Teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret ataupun abstrak seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Kemudian yang kedua, objek yang dijelaskan itu berupa fenomena tidak berbentuk personal atau non-human participation. Dalam teks eksplanasi itu pun banyak ditemukan kata kerja pasif. Hal itu seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Beda kalau kata kerja pasif itu banyak kata kerja aktif itu banyak penggunaan imbuhan me. Kalau pasif itu banyak menggunakan imbuhan te dan di. Selanjutnya, di dalam teks itu pun banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Karena ingat kembali teks eksplanasi itu isinya adalah fakta sesuai dengan ilmu pengetahuan tertentu. Sekian penjelasan dari Ibu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.